Sobat Wisata, selamat datang di podcast Paradise of the East Cast. Perkenalkan, saya Ocha Putri, Wakil 2 Putri Pariwisata Kalimantan Timur. Di sini saya bersama orang-orang yang luar biasa. Selamat pagi Bapak, Ibu. Selamat pagi. Di sini yang pertama ada Bapak Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Haji Muslimin SEMSI. Halo Bapak. Halo. Halo dulu Bapak di kamera. Halo. Dan yang kedua ada Kepala Bidang Pemasaran Kutai Kartanegara Dr. Handes Triyatma. Halo Bapak di kamera. Yang ketiga ada Kepala Dinas Pariwisata Kutai Barat Dr. Yuyun Diah Setiorini SSTP SHMSI. Halo Ibu. Cantik sekali Ibu. Halo dulu di kamera Ibu. Halo. Halo. Ini kita langsung ke pertanyaan aja ya Bapak ya. Menurut Bapak Ibu, bagaimana tanggapan Bapak melihat perkembangan pariwisata pasca pandemi? Mungkin bisa dimulai dari Ibu. Iya, sekarang kita berbicara khusus di Kutai Barat. Ya. Bahwa kita melihat sebelumnya memang kita sangat terpuruk, tetapi setelah pandemi kita merasakan dorongan yang sangat kuat dari masyarakat. Apalagi masyarakat sadar bahwa dampak pariwisata ini merupakan salah satu penunjang perekonomian masyarakat, di samping sebagai sektor ekonomi selain batu bara. Nah, masyarakat sadar bahwa dari pariwisata khususnya di Kutai Barat, saya selalu menyampaikan mereka dan masyarakat sadar bahwa ayo berwisata ke Kutai Barat. Nah, di mana khusus untuk Kalimantan Timur, Kutai Barat memiliki potensi wisata alam yang masih alami secara kultural. Dan lebih natural. Iya, lebih natural. Nah, di situ kita lihat masih banyak jantur ya, yaitu air terjun yang banyak kita temui. Nah, selain itu juga ada wisata seni dan budaya. Nah, dari beberapa potensi keunggulan kearifan lokal yang ada di Kutai Barat, ini merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan masyarakat sadar untuk itu. Sehingga mereka saling berlomba-lomba untuk mengembangkan wisata sebagai daya tarik untuk menarik wisatawan ke Kutai Barat. Untuk Bapak Kukar, gimana nih Pak perkembangannya pasca pandemi? Terima kasih untuk di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pasca pandemi, kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara mulai merangkak naik sedikit demi sedikit. Hal ini bisa dilihat dari tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, bahwa salah satunya adalah wisata pantai. Wisata pantai itu selalu dipadati oleh pengunjung yang berdatang ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai 3 daya tarik wisata. Yang pertama ada wisata keraton, yang kedua wisata Melayu, yang ketiga ada potensi dari Dayak, karena ada 3 etnis, masyarakat Dayak, masyarakat Melayu, dan masyarakat keraton yang merupakan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan upaya untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara, kami dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara bekerja sama dengan asosiasi, bekerja sama dengan Pok Darwis, dan bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi lainnya untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk Pok Darwis sendiri di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini sudah ada 54 kelompok sadar wisata yang dibentuk oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, dan mereka mempunyai wisata yang dikelola oleh masing-masing Pok Darwis. Jadi dari situ mulai saat ini mulai bertumbuh masyarakat itu mengembangkan pariwisata, karena sadar bahwa pariwisata itu mempunyai multi efek yang bagus terhadap perekonomian masyarakat. Selain itu, dari masyarakat juga sekarang tumbuh event-event. Jadi event itu bukan hanya di pusat kota atau di kabupaten atau di pusat ibu kota kabupaten, tapi event-event itu sudah diselenggarakan oleh masyarakat di desa, baik di desa maupun di kecamatan-kecamatan. Sesuai dengan program Pak Bupati bahwa Kukar Kaya Festival. Jadi semua masyarakat bisa melaksanakan festival atau event diselenggarakan oleh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Mungkin itu Mbak perkembangan saat ini di pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, terima kasih banyak Bapak. Mungkin kita lanjut ke Bapak Samarinda, gimana nih Pak pasca pandemi pariwisatanya? Yang pertama adalah kita ketahui bahwa Samarinda itu merupakan jantungnya ibu kota.
jantungnya ibu kota Kalimantan Timur dengan posisi di tengah-tengah. Jadi ketika orang akan datang, selain Balikpapan, Samarinda menjadi tujuan utama. Apalagi kita ketahui Samarinda ini menjadi bagian penyangga ibu kota negara dengan luas yang begitu besar, sangat memungkinkan dengan fasilitas yang dimiliki oleh kota Samarinda, baik itu tempat wisata kuliner, wisata alam, wisata buatan, wisata religi, semua ada di kota Samarinda. Tinggal bagaimana kami di Dinas Pariwisata Kota Samarinda mengemas dan mendesain semua tempat-tempat wisata yang kami miliki itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki oleh kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Kita punya hotel yang mulai bintang kelas melati sampai bintang 5 kita miliki, dan hanya ada di Balikpapan yang memungkinkan itu. Lalu kita juga memiliki tempat wisata buatan dan wisata religi yang sama-sama kita miliki pula. Kita ada Islamic Center yang begitu megah, yang hampir kabupaten kota tidak memiliki yang bagaimana besarnya yang dibangun oleh pemerintah provinsi. Kita punya wisata hiburan dan wisata belanja yang begitu besar. Kita punya Big Mall, punya Robinson, punya SCP yang hampir setiap Sabtu Minggu masyarakat itu memenuhi, baik dari Balikpapan, Tenggarong, Bontang, Kutai Timur itu datang ke Samarinda. Secara otomatis Samarinda itu menjadi bagian pendukung, penopang peningkatan perekonomian Kalimantan Timur yang ada di kota Samarinda. Kita ambil contoh di tahun 2021, pendapatan PAD kita dari jasa pariwisata, baik itu jasa perhotelan, jasa hiburan, jasa kuliner, itu menjadi peningkatan yang begitu besar. Dari 380 miliar pendapatan kita di tahun 2021, di tahun 2022 terjadi peningkatan 747 miliar. Artinya ada sebuah peningkatan perekonomian yang begitu bagus dari perekonomian masyarakat kota Samarinda, yang tentu saja kita harapkan di tahun 2003 ini terjadi peningkatan yang signifikan lagi, bahkan kita targetkan insya Allah bisa sampai 1 triliun. Artinya apa? Ketika PAD ini kita tinggi, maka pemerintah kota Samarinda akan banyak membangun. Contoh, kita membangun terowongan. Satu-satunya terowongan di Indonesia yang dibangun oleh APBD kota Samarinda tanpa bantuan APBD provinsi dan APBD pusat. Ini Wali Kota Bapak Dr. Haji Andi Harun memberanikan diri karena memang ada masalah yang harus kita urai, yaitu masalah kemacetan untuk tujuan, baik itu tujuan balik ke tempat tinggal bagi masyarakat kota Samarinda maupun tujuan ke tempat wisata yang ada daerah yang sedang dikembangkan oleh Bapak Wali Kota. Nah, lalu yang kedua, Bapak Wali Kota tahun ini merencanakan membangun teras kota Samarinda yang menjadi wajah kota Samarinda nantinya. Tentu ini bukan lagi kelas nasional, tetapi sudah kelas dunia yang kita bangun. Bayangkan, kita sudah membuat master plan yang langsung dibuat oleh salah satu institusi terkenal di Indonesia. Dari jembatan 1 sampai jembatan Mahakam akan terjadi revitalisasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota untuk membangun tempat wisata berskala internasional. Di tahun ini di depan kantor gubernur kita rencanakan kita bangun. Nanti ada 4 segmen, ada segmen religi, ada segmen kuliner, ada segmen olahraga, ada segmen hiburan dari jembatan 1 sampai jembatan Mahakam. Lalu yang lebih bagus lagi, di situ akan ada tempat kita bisa olahraga pagi dan sore bahkan malam hari. Yang tentu kalau kita mau lihat, kalau kita berangkat ke Dubai, ada tempat jogging track sepanjang laut Dubai itu. Kalau kita ke Makassar, tapi Makassar kecil. Ini akan lebih besar dari Makassar, akan lebih besar dari Singapura. Itu yang sedang didesain Bapak Wali Kota dengan anggaran kurang lebih 600 miliar. Di tahun ini kita sudah anggarkan 40 miliar untuk membangun tempat wisata yang namanya Teras Kota Samarinda yang menjadi wajah Kota Samarinda ke depan. Mungkin begitu Mbak Ocha. Terima kasih Bapak. Emang di Kalimantan Timur ini tempat wisata, surganya tempat wisata. Ya. Kita seperti yang kita berada ini di Pulau Maratua, salah satu surganya tempat wisata. Ini pertama kali Pak ke Maratua? Pertama kali. Ibu pernah, Bapak juga? Pertama kali ya. Maratua. Oke, mungkin next time bisa main-main lagi ke Pulau Maratua. Amin. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua. Ini ada apa saja yang sudah dipersiapkan oleh kabupaten kota masing-masing Dinas Pariwisata untuk mendukung pariwisata sebagai penyangga ibu kota negara? Mungkin bisa dari Ibu dulu. Iya. Sebenarnya yang sudah kami siapkan banyak, mengingat posisi Kutai Barat sebagai mitra IKN. Jika kita lihat dari posisi, kita berada seperti di Bogor. Nah,
Kita memiliki ekowisata, kita menyiapkan beberapa yang posisinya berbatasan dengan perbatasan IKN, yaitu ada wisata Gunung Meratus dan Hutan Ulin, serta Danau Jempang. Itu yang sudah kita persiapkan untuk kita jadikan sebagai salah satu objek wisata, sebagai penarik daya wisata, kunjungan wisata khususnya. Nah, memang itu perlu proses, tapi kita sudah siapkan untuk sarana-sarana penunjang kedatangan dari para wisatawan. Contohnya kita sudah siapkan untuk homestay dan sarana-sarana pendukung lainnya. Jika kita melihat untuk daya tarik di beberapa tempat tersebut, adanya kunjungan wisata dari beberapa wisatawan mancanegara yang sudah datang ke Kutai Barat. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu promosi. Promosi merupakan ujung tombak terhadap keberlangsungan dari objek wisata. Nah, kita sedang gencar-gencarnya melakukan promosi, baik itu melalui media sosial, terutama. Kemudian kita juga menggerakkan yang namanya Kawula Muda. Di sana ada beberapa Kawula Muda melalui Pokdarwis dan generasi muda yang memang kita minta mereka untuk berperan aktif agar dapat berperan serta dalam mendukung keberlanjutan wisatawan khususnya di Kabupaten Kutai Barat. Baik, mungkin Kukar gimana Pak persiapannya? Kukarnya event banyak. Iya, eventnya banyak nih Kukar. Terima kasih Mbak. Ya, terkait dengan persiapan Kukar dalam menunjang pariwisata di Kalimantan Timur, salah satu upaya yang sudah dilakukan yang pertama terkait dengan SDM. Jadi SDM pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya Dinas Pariwisata, yaitu pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini dan tahun depannya, kedepannya adalah meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif. Salah satunya tahun kemarin kita ada sertifikasi terhadap pemandu wisata yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang tahun ini kita mengadakan sertifikasi barista. Jadi untuk tahun kedepannya kita juga akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terkait dengan peningkatan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi itu salah satunya. Yang kedua, kita membentuk Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten. Kita sadar bahwa dalam mendukung pariwisata kita tidak lepas dari peranan pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Makanya kami dari Kabupaten Kutai Kartanegara sudah membentuk 9 komite ekonomi kreatif di kabupaten. Tujuannya adalah untuk menginventarisir para pelaku ekonomi kreatif dan mendata para pelaku ekonomi kreatif yang ada di kecamatan. Dan dalam upaya itu makanya kita data agar juga kita mengetahui kebutuhan apa sih dan apa yang diperlukan di kecamatan-kecamatan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu juga kita juga bekerja sama dengan para pengelola destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara agar selalu menerapkan sabta pesona di lingkungan atau di wilayah kerjanya masing-masing. Jadi setiap destinasi harus ada tulisan sabta pesona. Makanya kami juga ada program sosialisasi terhadap sadar wisata di tempat-tempat wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu juga kami juga mengadakan event itu programnya adalah ada 100 event dalam program Bapak Bupati. Jadi ini sudah dilaksanakan agar supaya apa, dengan adanya event diharapkan bisa mengukit multiplayer effect daripada event itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Itu Mbak, jadi program-program yang telah dilaksanakan, upaya-upaya yang dilaksanakan kami dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, upaya selanjutnya tahun ini kita juga mengadakan anugerah tempat wisata idaman. Idaman itu adalah inovatif, daya saing, dan mandiri agar supaya para pengelola tempat wisata itu bisa mandiri dalam mengelola wisata sehingga bisa mensejahterakan masyarakat. Jadi kami ada anugerah tempat wisata idaman di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nanti yang dapat anugerah nanti bisa kita fasilitasi, kita tingkatkan sumber daya manusianya pengelola destinasi tersebut dengan
agar supaya dalam mengelola pariwisata juga menerapkan CHSE. Jadi itu harus diterapkan di tempat-tempat wisata agar supaya para pengunjung wisatawan yang datang ke tempat wisata-wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara merasa aman gitu. Mungkin itu Mbak upaya kita yang telah dilakukan. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin Samarinda gimana nih Pak untuk persiapannya? Ya, banyak hal yang kita lakukan dalam rangka bagaimana peningkatan pariwisata di Kota Samarinda dalam rangka mendukung Provinsi Kalimantan Timur maupun IKN, yang tentu saja kita akan kedatangan kurang lebih 500.000 bahkan 1 juta masyarakat yang akan ke Kalimantan Timur. Tentu kita akan melakukan dukungan ke kabupaten kota dalam rangka bagaimana pariwisata di kabupaten kota, khususnya Kota Samarinda, akan terjadi peningkatan yang secara unggulan. Ada beberapa tempat wisata yang sudah kita persiapkan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita akan membangun teras Kota Samarinda yang akan menjadi unggulan Kota Samarinda, yang akan menjadi wajah Kota Samarinda. Lalu yang kedua, kita juga memperbanyak tempat wisata buatan yang dikelola secara mandiri oleh pihak ketiga atau masyarakat Kota Samarinda yang berkecukupan dengan finansial untuk membangun tempat wisata yang ramai dikunjungi. Contoh, baru-baru saja kita membangun swasta yang membangun perorangan gelombang samudra yang mungkin se-Kalimantan Timur belum ada di Kaltim, gelombang samudra itu, dan Samarinda sudah membuatnya. Yang hebatnya lagi, gelombang samudra itu dibuat di atas gunung. Gelombang samudra itu dibuat di atas gunung, tempatnya di Serayu, Lempake. Jadi kalau kita jalur dari Samarinda ke Bontang, itu akan dilewati yang namanya gelombang samudra Serayu, yang satu-satunya di Kalimantan Timur, yang ini menjadi daya tarik sendiri. Kenapa? Hampir setiap hari bahkan 1 minggu itu dipenuhi oleh masyarakat yang datang, baik dari masyarakat Samarinda khususnya maupun kabupaten kota yang datang untuk melihat bagaimana sih gelombang samudra sebenarnya. Karena kita akui bahwa kita tidak punya laut. Kita punya laut begitu jauh dan keindahannya kurang menarik seperti Maratua, seperti Kakaban, seperti Derawan yang punya nilai unggulan tersendiri. Kami membuat itu. Kami menggambarkan bagaimana sih pemandangan laut bagi masyarakat Kota Samarinda, dan kita buatkan itu. Dan kami berterima kasih kepada mereka sudah membuat tempat wisata unggulan seperti itu, wisata buatan yang saat ini terus berjalan. Nah, selain itu juga kita sudah punya rancangan induk pariwisata yang menjadi pedoman kita bagaimana kita mengembangkan pariwisata yang ada di Kota Samarinda. Kita ada wisata religi yaitu Siratul Mustaqim yang usianya sudah hampir ribuan tahun. Tentu ini menjadi objek wisata kita. Ada wisata hiburan, tempat hiburan banyak di Samarinda, ada wisata buatan, ada wisata kuliner yang sampai saat ini di Samarinda itu ada wisata kuliner nasi kuning yang kabupaten kota tidak punya, kita miliki dan hampir setiap malam orang ramai berkunjung ke sana. Itu menjadi ciri khas. Menjadi ciri khas selain amplang yang kita miliki, kita punya nasi kuning unggulan yang semua daerah kalau ke Samarinda pasti datang ke wisata kuliner tersebut. Mungkin begitu Mbak Uca. Oh ya, baik. Mungkin waktunya udah habis nih Pak, sayang sekali pembahasannya sangat luar biasa. Kita tutup saja. Memang Kalimantan Timur itu surganya tempat wisata. Kalau saya biasanya nyebut never ending paradise Kalimantan Timur. Semoga Kalimantan Timur tempat wisatanya semakin dikenal oleh wisatawan luar. Karena kita bagus sekali nih tempat wisatanya, sayang sekali kalau nggak dikenal sama wisatawan luar. Mungkin kita tutup Bapak. Kita dadah.